Lihatlah bunga-bunga jambu ini ya, tidak hanya di satu dua cabang, tapi ada di beberapa cabang. Bunga-bunga ini muncul di tabulam pot jambu air yang baru saya tanam 6 bulan yang lalu. Nah, dari 4 tabulam pot yang saya tanam, 3 diantaranya sudah berbunga. Berarti ini bukan kebetulan, ini bukan keberuntungan tanaman berbunga ya, tapi ada metode khusus berarti dalam penanaman ini yang memang sudah sesuai. Tapi apakah itu karena jenis tanamannya, apakah itu karena pemupukannya, atau ada faktor atau penyebab lain sehingga tanaman ini di umur 6 bulan setelah pindah tanam itu bisa berbunga. Ikuti terus video ini sampai akhir. Ini tanaman yang pertama, terus ini tanaman yang kedua. Coba kita bunga juga banyak. Nah, sini, kemudian ini. Nah, di video kali ini kita tidak hanya melihat tidak hanya melihat tanamannya saja, tapi mari kita bersama-sama kita memahami bagaimana proses tanaman ini nanti bisa berbunga seperti ini. Jadi jambu ini saya tanam ya ke dalam pot ini 6 bulan yang lalu. Hal yang sebenarnya saya lakukan di kalau kita rangkum ya, yang pertama itu nanti di jenis bibit yang kita gunakan. Kemudian yang kedua itu di pemupukannya. Yang ketiga nanti di perawatannya. Yang pertama dulu untuk jenisnya, bibit yang saya gunakan untuk tabu lampot itu biasanya saya menggunakan bibit hasil vegetatif. Pertanyaan secara vegetatif itu seperti cangkok, okulasi, sambung pucuk, kemudian ada sambung susuan ya. Kebetulan ya saya beli ini jenis jambu aur Delhi. Jadi ada dua jenis, Delhi yang hijau sama yang merah. Kemudian ini hasil cangkokan. Saya beli dulu cangkokan itu tingginya sekitar 40-50 cm. Nah, itu akhirnya saya pindah ke dalam tabu lampot. Kita menggunakan tabu lampot seperti ini ya. Tanaman perbanyakan secara cangkok, secara itu sebenarnya dia ada dua keuntungan yang kita peroleh. Yang pertama, tanaman ini dia akan menuruni sifat genetik dari indukannya. Kalau misalnya jamunya memang jamu Adi Delhi ya nanti yang aku juga madu Delhi. Kalau manis ya nanti buahnya akan manis. Oke. Kemudian yang kedua dia juga menunjukkan sifat fisiologis dari indukannya. Jadi kalau cangkok itu pasti kita cangkok dari tanaman yang sudah dewasa. Nah, ketika cangkok itu kita potong dari indukannya, dia udah berakar ya, udah menjadi individu baru, dia akan menurunkan umur fisiologi indukannya. Jadi kalau tanam sebenarnya ada dibagi menjadi dua fase ya. Yang pertama itu fase vegetatif, kemudian yang kedua itu fase generatif. Fase vegetatif itu bisa kita baratkan kalau manusia itu ya dari lahir kemudian tumbuh balik masa pertumbuhan. Setelah itu masuk ke fase generatif ya ketika akhir balik sudah bisa berkembang biak atau memberikan apa keturunan ya. Nah, tanam seperti tanaman itu di awal kalau misalnya kita tanam dari biji, di awal pertumbuhannya itu dia akan berkembang membesar dahulu. Batangnya tumbuh membesar, rantingnya tumbuh, kemudian daunnya juga tumbuh sampai fase tertentu. Dia nanti kalau udah memang cukup akan masuk ke fase generatif.
fase generatif berarti dia sudah bisa tadi berbuah dan berbuah. Nah, kalau tanaman hasil cangkok tadi yang saya sampaikan ya mau fisiologis dari ya, berarti dia tidak perlu tumbuh dari nol lagi. Ketika dia sudah mampu untuk berbunga, energinya udah cukup, ya dia akan berbunga. Jadi tidak perlu mengulang fase vegetatif lagi seperti tanaman yang dari biji. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu ke arah pemupukannya. Pemupukan itu saya lakukan menyesuaikan dengan kebutuhan tanaman. Jadi di awal itu sebenarnya pupuk itu saya gunakan pupuk yang mengandung N lebih tinggi ya. Karena yang saya harapkan memang pertumbuhan rantingnya itu akan lebih banyak sehingga nanti bunga yang dihasilkan juga lebih banyak. Kemudian setelah 3 bulan masuk ke 4 bulan itu mulai saya rubah ke arah pupuk dengan kandungan P dan K yang lebih tinggi. Dan yang menariknya pupuk yang saya gunakan untuk tahu lampot saya ini itu pupuk hasil dari pengolahan sampah dapur, sampah rumah tangga. Ya, itu yang saya suka ya dari konsep zero waste ya. Jadi dari sampah dapur yang selama ini mungkin tidak kita manfaatkan itu sebenarnya bisa kita manfaatkan, kita gunakan untuk pemupukan tabula pot. Nah, tadi mungkin ada dua beda ya, pupuk yang lebih banyak N sama pupuk yang lebih banyak P sama K. Itu sampah dapur bisa kita bedakan ya. Jadi kalau sisa sayuran ya, itu biasanya yang hijau-hijauan itu biasanya mengandung N lebih tinggi. Nah, ketika sudah tanaman udah mampu nanti untuk berbunga, pupuknya saya ganti tadi dengan pupuk yang sumbernya itu lebih banyak P sama K. Kalau dari sampah dapur itu biasanya P dan K tinggi itu bisa kita peroleh dari kulit pisang, kemudian cangkang telur, tulang atau kulit kentang itu P sama K-nya juga tinggi. Nah, itu di umur 4 bulan itu yang saya masukkan pupuk-pupuk tadi. Nah, di umur yang hampir 6 bulan ini ya sekitar 6 bulan ini yang kita lihat tanaman sudah mulai berbunga seperti ini. Kemudian itu selanjutnya media yang saya gunakan. Jadi karena tabula pot ini kan medianya memang terbatas di sini ya. Terbatas di sini, jadi saya menggunakan media ini dengan komposisi tertentu. Media yang saya gunakan ini komposisinya ada tanah subur, kemudian ada kompos hasil pengolahan sampah ya, kemudian ada pupuk kandang fermentasi dan sekam bakar. Yang kita harapkan dengan media seperti itu nanti tanahnya enggak terlalu keras, kemudian perakarannya juga bisa tumbuh dengan maksimal. Kemudian untuk selanjutnya untuk perawatannya. Jadi perawatannya ini juga dari awal itu sudah saya lakukan ya dulu waktu kecil itu sekitar pertumbuhan cabang 20 cm itu pasti saya lakukan pruning. Jadi mungkin bisa dilihat di sini ya. Jadi ketika dia bercabang sampai sini kita potong, dia akan tumbuh lagi, nanti kita potong, bercabang lagi, 20 cm kita potong, dia bercabang lagi, nanti 20 cm kita potong lagi. Terus seperti itu sekaligus kita nanti membentuk tajuknya. Nah, dengan harapan semakin banyak ranting itu nanti ke depannya bunga yang akan dihasilkan itu semakin banyak. Itu dari sisi perawatan yang pertama, kemudian yang perawatan yang kedua ya jelas ya penyiraman. Penyiraman tetap rutin kita lakukan, minimal ya 2 hari sekali sampai benar-benar tanah itu basah ya. Kemudian yang ketiga untuk perawatannya ya kita amati kalau ada hama penyakit ya itu harus kita lakukan pencegahan. Jadi biasanya karena ini jambunya kan mau dikonsumsi sendiri, itu tetap saya mengutamakan menggunakan pestisida yang organik. Kadang saya memanfaatkan sisa-sisa kulit bawang putih ataupun bawang merah.
Jadi penanaman tabulampot ini sebenarnya saya lakukan yang pertama untuk mengisi ruang-ruang kosong yang dulu di sini kosong ya. Dengan ada penanaman tabulampot seperti ini yang kita lihat kan ya alhamdulillah belakang rumah jadi lebih hijau. Jadi ada ruang hijau di belakang rumah. Kemudian dengan adanya tanaman di belakang rumah seperti ini, suhu di belakang rumah otomatis akan lebih rendah. Udaranya juga lebih segar gitu. Kemudian yang tadi saya sampaikan ya tentang konsep zero waste. Ya. Jadi sampah dapur, sampah rumah tangga itu tetap bisa kita manfaatkan, kita masukkan ke dalam sistem ini, kita gunakan untuk memberi makan tanaman, memberi makan tanah, sehingga tanaman itu akan memberikan imbal balik ke kita. Dalam bentuk kalau tabulampot seperti ini ya jambu, nanti kita akan mendapatkan bonus buah. Buah jambu yang kita panen sendiri itu akan lebih nikmat daripada memang kita beli ya. Jambu madu deli hijau itu kalau di toko buah itu satu cup isi 4 sampai 5 buah itu bisa sampai 40.000. Jadi intinya mari kita manfaatkan pekarangan di sekitar kita, di halaman ataupun di pekarangan, tidak perlu lahan yang luas. Kita manfaatkan, kita menanam tanaman sekaligus kita memanfaatkan sampah dapur, sampah rumah tangga supaya tidak menjadi masalah di tempat lain. Oke. Buat teman-teman semua, kalau ada komentar silahkan nanti di kolom komentar. Kalau ada kendala ataupun pertanyaan tentang tabulampot mungkin bisa disampaikan langsung di kolom komentar. Nanti kita diskusikan bersama-sama. Oke, saya Sansu. Cukup itu dulu video kali ini. Kita nanti nyambung di video-video selanjutnya. Terima kasih.